Mungkin saya dulu paling kecil sendiri lah, mungkin umur 16, 17, sedangkan temen mungkin 30 ke atas semua ya. Jadi banyak mantan residivis, pencuri, jadi tukang buat tato, maksudnya itu tukang tuh dia memang mata pencarian tukang untuk membuat tato itu kan, Mhm, nodong, jadi di situ. Jadi kerjaan kita di situ jadi ikut, mhm, jadi kita pengaruh ikut harus kan. Jadi kemana dia arah ikut, dia minum kita ikut minum, mmm, dia bertato jadi kita ikut lihat dia enak bertato biar dibilang hebat, jadi kita pengaruh ikut juga. Jadi mencuri juga itu juga kita ikuti, mhm. narkoba segala macam tiap malam tuh nggak pernah pulang. Jadi kegiatan kalau nggak pulang ya itulah, Bang. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Nema Podcast, podcast edukasi tunanetra. Setiap orang tentu memiliki masa lalunya sendiri. Akan tetapi tidak banyak orang yang bisa keluar dari masa lalunya, keluar dari keterpurukannya untuk bangkit menatap hidup yang lebih baik. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seseorang yang dulu bisa dikatakan punya masa lalu yang sangat buruk, tetapi sekarang luar biasa. Bisa kembali ke masyarakat dan banyak memberikan manfaat Amin bagi amin orang amin. lain. Siapa dia? Dia adalah Andi Tato, Siap. atau yang nama aslinya Andi Jaya. Oke, Kalau siap. di teman-teman tunanetra ini, nama Andi Tato ini sudah sangat familiar ya. Siap. Iya, jadi memang karena badannya penuh dengan gambar, sehingga Siap dijuluki siap dengan siap siap. Andi Tato. Apa kabar Bang Andi? Alhamdulillah Pak Anton sehat. Ya, terima Seperti kasih udah heeh. mau hadir di sini. Oke, siap siap. Nah, jadi Pak Andi ini kalau kita ceritakan ini sangat luar biasa ya, bisa bangkit dari keterpurukan dan sekarang bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya Bang Andi. Amin 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 amin. Nah Bang Andi, Ya. Bang Andi ini kan kita tahu nih Heeh. kalau dari sejarahnya punya masa lalu ya yang bisa dikatakan Kelam. ya kelam ya, dulu nakal lah ya. Siap siap. Ya, kalau mau dikatakan kejahatan apa sih yang belum pernah Bang Andi lakukan, nah gitu kan. Nah dulu Bang Andi, Mhm. awal mulanya Bang Andi bisa masuk ke dunia hitam, dunia kenakalan itu sejak kapan Bang Andi? Oh, iya ya, siap siap. Kalau mau diceritain ini panjang, cuman nggak masalah mungkin ya. Nah, kita potong singkat aja ya. Jadi saya itu, Pak Anton ya, memang nakalnya itu memang mungkin dari kecil ya. Dari kecil, dari SD ke SMP. Nah, dari SMP ini Pak Anton ya, jadi saya itu mulai menjadi-jadi. Jadi SMP itu menjadi-jadi, berkelahi terus nonstop sampai di sekolah. Oh jadi awal mulanya Di situ. sering berkelahi di SMP ya? Di sekolah dulu. Hmm. Sampai saya mau tamat pun sampai menyembah sama guru ya, biar bisa ditamatkan, jangan sampai diberhentikan. Oh istilahnya sampai mohon-mohon ya? Nah, itu ujian akhir itu. Hmm. Itu ya, hampir mau diberhentiin ujian terakhir itu. Hmm. Bukan habis di situ saja, mungkin dulu orang tua suruh nyambung untuk sekolah SMA kan, cuman aku sadar Pak Anton ya, kalau saya itu dulu nakal kan. Hmm. SMP pun untung tamat alhamdulillah saya. Jadi saya memang nggak mau sekolah itu, sampai orang tuanya sedih, "Ngapa kamu mau sekolah?" Cuman di benak saya itu pikir, jadi SMP pun saya tamat alhamdulillah kan, kalau saya sekolah SMA pikiran saya nanti setengah, kita putus kan, orang tua sudah susah, kita berhenti gitu saja kan. Rupanya berkata lain, kita makin gila rupanya.
karena lingkungan sekitarnya menjadi-jadi kan, jadi kita bergaul sama tetangga kiri kanan yang nakal-nakal semua boleh dikatakan. Mungkin banyak teman-teman juga mantan residivis juga, jadi makin gila. Jadi Anda bisa nakal itu faktor utama itu bisa dibilang karena lingkungan ya Bang Andi. Iya betul, siap, betul itu. Tapi waktu itu apakah orang tua keluarga tidak melarang Anda untuk berbuat nakal? Oke siap. Kalau orang tua itu mungkin nggak aja tiap menit itu, selalu negor kan, dalam kegiatan sehari-hari, karena nggak pernah pulang kan. Hmm. Kadang ya mungkin 3 hari nggak pulang, 2 hari, saudara-saudara kandung, terutama orang tua ya, kedua orang tua masih hidup, jadi kedua orang tua saya itu tiap hari negor terus, pulang semacam. Jadi karena memang tingkah saya yang aku mengakui kan, memang nakal, jadi nggak bisa gimana ya, ditegur mungkin kan. Nah itu, jadi mau kehendak sendiri lah. Oh, memang ini ya, memang Nah, dari diri Anda yang iya betul. tidak mau mendengarkan waktu itu ya. Betul. Nah, waktu itu Pak Andi, apa yang Anda pikirkan sehingga Anda tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua itu? Dalam benak saya dulu itu, jadi aku tuh merasa, jadi aku tuh paling melawan, aku paling hebat. Jadi gimana aku tuh bisa apa ya, populer lah Menunjukkan istilah. eksistensi. Diri sendiri kalau kita ini melawan, hebat, Hmm. ganteng saya segala macam saya. Istilah di situ. Oh gitu. Jadi saya cari terus gimana itu kan. Sampai akhirnya saya terpengaruh lingkungan sekitar juga. Itu Pak. Siap. Dulu yang sering Anda lakukan, kenakalan-kenakalan seperti apa Bang Andi yang Wow. Anda lakukan waktu itu? Siap. Kalau dulu jadi mulai tahun berapa itu ya, kalau nggak salah itu tahun 99 2000 gitu ya. Nah, jadi kita bergaul sesama teman-teman saya. Mungkin saya dulu paling kecil sendiri lah, mungkin umur 16, 17, sedangkan teman mungkin 30 ke atas semua ya. Jadi banyak mantan residivis, pencuri, jadi tukang buat tato. Maksudnya itu tukang tuh dia memang mata pencarian tukang untuk membuat tato itu kan. Nodong. Jadi di situ. Jadi kerjaan kita di situ jadi ikut. Jadi kita pengaruh ikut harus kan. Jadi kemana dia arah ikut. Dia minum kita ikut minum. Dia bertato jadi kita ikut lihat dia enak bertato biar dibilang hebat. Jadi kita pengaruh ikut juga. Jadi mencuri juga itu juga kita ikuti. Narkoba segala macam tiap malam tuh nggak pernah pulang. Jadi kegiatan kalau nggak pulang ya itulah Bang. Nonton. Oh, jadi Anda nakal mungkin waktu itu mencari uang dengan jalan yang tidak baik juga ya. Betul. Dan digunakannya dihabiskan untuk minum, narkoba, mabuk-mabukan. ya, untuk menunjukkan eksistensi tadi ya. Betul. Jadi untuk Siap. kepuasan tadi ya. Betul. Nah, sampai akhirnya Bang Andi, sampai kapan Anda merasa mungkin ada keinginan untuk berhenti melakukan kenakalan tadi? Kalau untuk keinginan untuk berhenti, dulu belum terpikir kan. Jadi agak lama juga itu kan, kita melakukan kegiatan itu kan, mencuri, maling kan, mungkin sama aja ya, nodong kan. Nah cuman lama-lama saya terpikir kan, melihat teman-teman yang lemah ini kan, aduh orang ini kan kasihan lihatnya kan, udah lemah, orang uangnya diambil, terus dipaksa juga, terus lihat ibu-ibu yang udah tua renta, yang mencari uang susah, terus beli barang ini beli barang itu, kita yang mencurinya. Nah di situ saya mulai berpikir ini, Ada rasa kasihan. ada rasa kasihan kan. Jadi guyur sedikit kita tuh iba sama orang, jadi alhamdulillah di situ kita guyur ngerim. Berhenti itu mungkin belum ya, tapi agak ngerim. Jadi waktu itu Anda cuma merasa kasihan, jadi ingin berhenti untuk bisa dibilang menzalimi orang lain ya. Betul siap. Jadi yang berhenti cuma untuk nyari uang dengan jalan yang tidak halal tadi istilahnya. Iya betul. Tapi kalau minum, mabuk
Nah, kalau Masih? kalau mabuk ini gimana maksudnya? Jadi ini bukannya kita stop, kita untuk menzolimin orang kita bisa stop, ngerem gitu ya, Hmm. bahasanya itu. Kalau mabuk nih bukannya kita tambah gila dulu, Oh, makin menjadi kan. nah untuk memenuhi keinginan untuk minum, beli minuman, itu bagaimana dengan ini? Anda mendapatkan uangnya, Bang Andi? Kalau kita sebelum kita, apa, ngerem untuk menzolimi orang, jadi kita, apa, ikuti semua dunia teman-teman malam itu. Untuk mencuri, kita sering mencuri kontennya. Hmm. Untuk nodong, kita sering juga nodong. Jadi sering, apa, cari jagoan bahasa kita Palembang kan. Hmm. Nah, itu sering juga. Jadi uang yang kita dapat itu, ya itu habisnya di situ. Ya, tapi kan nanti Anda Minum-minum. sudah tadi merasa menyesal lah ya, merasa Ah, kasihan, ah, tidak mau lagi untuk menzolim, ya menodong, betul betul betul. mencuri gitu Siap. kan, Betul. karena kasihan dengan korban Anda tadi kan. Betul. Nah, Siap. tapi kan Anda masih pengen minum gitu Ah, kan. ah, Nah, kalau Anda tidak mencuri tadi ah, kan, tidak apa maling ya kalau misal bahasa kita betul betul. itu Siap. dapat duitnya dari mana untuk beli minuman? Nah, setelah saya berhenti untuk menzolimin orang, jadi saya berguyur mencari pekerjaan yang halal. Jadi apapun pekerjaan itu yang penting istilahnya saya tidak mengganggu orang. Nah, itu ya. Baik bekerja bangunan, gawe di pabrik, terutama ngojek. Itu ya. Itu sering ngojek sebelum ojek online dimulai ya. Nah, jadi kita aktif ngojek dan apa kerja bangunan. Nah, itu. Nah, jadi uang-uangnya itu ya itu kita kerja seminggu, kadang sebulan itu. Jadi uangnya habis untuk mabuk terus. Nah, itu Pak. Hmm. Sampai Jadi kapan itu Bang Andi proses itu Anda jalani minum-minuman itu? nah, kalau masalah mabuk-mabuk ini pantennya mungkin agak lama juga saya stop. Nah, jadi saya stopnya itu mungkin setelah apa ya? Kejadian, Nah, kejadian apa itu kejadian Bang Andi? kecelakaan itu. Nah, itu. Oh, Ah. kecelakaan yang menyebabkan Anda jadi tunanetra sekarang ini? Nah, itu betul betul. Betul itu Hmm. maksud saya. Nah, itu gimana kejadian ceritanya itu Bang Andi? Nah, itu ceritanya ya mungkin saya mungkin bertahun-tahun ya. Mungkin dari tahun 99 sampai sekarang. Nah, sekarang mungkin sudah stop ya. Nah, 99 sampai tahun 2000 berapa itu? 2022 ya mungkin. 2005 mungkin Anda kecelakaan. Ya. Kecelakaan 2010. Oh, gitu. Jadi saya Hmm. stop mungkin sekitar 2017 2018 gitu, Mantan. Hmm. Saya stop untuk mabuk kan. Hmm. Heeh. Ya, cerita Anda bisa kecelakaan itu bagaimana itu Bang Andi? Setelah Ceritanya tuh. saya sering mabuk-mabuk kan, Hmm. masih itu mabuk terus kan. Jadi Ya. saya main tempat teman, jadi kita minum-minum terus itu. Minum tuh agak banyak juga pas itu kan. Dari Pak. Itu kejadiannya kapan? Sehari sebelum kecelakaan. Iya belum. Nah, jadi kecelakaan kan pagi itu ya. Hari Sabtu. Pagi ya. Sabtu pagi Anda mulai minum minuman. Jadi dari pagi kita minum sampai malam sampai jam 3 pagi. Oh, Itu jadi ya. dari itu minum ke tempat teman yang lagi ada acara gitu. Iya betul, di tempat teman ada Hmm. acara kita minum. Hmm. Hmm. Sebelum minum tempat acara kita minum di kampung dulu kan. Jadi Hmm. kita langsung setelah hari menjelang sore kita langsung main di kampung. Apa? Tempat teman ada acara ya. Hmm. Hmm. Jadi di situ kita minum lagi, nambah lagi sampai larut pagi jam setengah 4. Nah itu sampai mungkin bahasa itu nggak terlalu mabuk tapi banyak juga kan. Hmm. Nah terus kita pulang jam setengah 4 pagi setelah kita bawa kendaraan motor ngebut juga itu ya. Nah terus ada kejadian, jadi kita tuh apa, motor yang kita kendara itu masuk lubang. Nah Hmm. jadi masuk lubang kita Anda terpental. terjatuh kan, Hmm. terjatuh Hmm. kita nggak sadar lagi itu, kita Hmm. pingsan itu. Hmm. Jadi pingsan menurut temen yang ikut saya itu motor satunya, jadi saya itu badan saya itu terseret ke aspal mungkin jarak sekitar berapa meter mungkin ya, 10 Hmm. meter lebih mungkin ya. Hmm. Jadi kepala tuh di bawah, kaki di atas. Nah itu Hmm. terus
badan itu ngeret ke aspal. Itu setelah ngeret ke aspal, terus badan saya itu jatuh ke dalam got. Menurut teman saya kan. Nah, kalau saya nggak sadar ini Pak Anton ya. Ketika kejadian itu sudah tidak sadar. Nggak sadar. Masuk rumah sakit Meriah di kilometer 7, tepatnya depan Putih Kayu itu ya. Kejadiannya di depan Putih Kayu itu. Betul depan Putih Kayu. Nah, untuk rumah sakit Meriah itu di depan Putih Kayu, depan itu ya. Jadi deket. Bangsa saya rumah sakitnya jauh, mungkin sampai detik ini kita nggak bisa berbincang gini Pak Anton ya. Gitu. Setelah kita pingsan 8 jam, akhirnya kita sadar. Kalau sadar ini Pak Anton bukan apa, masih dalam keadaan alkohol kan. Badan kita nih dari ujung kepala sampai ujung kaki ini perbal semua nih Pak Anton ya. Diperban. Jadi ada dokter bilang ya mau bilang saya gimana bapak ini balik. Rupanya saya di rumah sakit itu ngamuk karena keadaan alkohol itu mungkin kan. Jadi marah-marah sampai dokter itu sampai takut itu ya. Di rumah sakit sempat ngamuk-ngamuk juga. Mungkin karena pengaruh alkohol, cuman saya nggak sadar. Mungkin karena kita baru kecelakaan, jadi nggak ada rasa badan itu kan. Keadaan bawaan minuman juga. Alhamdulillah kita ditemani saudara juga itu kan. Itu. Nah pada waktu itu ketika kecelakaan itu Anda langsung mengalami ketunanetraan? Woi belum itu mantan. Belum. Setelah kita pulang dari rumah sakit, kita pulang. Lama itu sembuh, mungkin sekitar 3 bulan Pak Anton. Sekitar 3 bulan kita sembuh. Nah, bukannya saya ini stop untuk mabuk-mabuk, mungkin minum-minum, narkoba dan sebagainya. Malah saya tambah jadi. Itu. Jadi setelah kejadian kecelakaan itu Anda belum mengalami ketunanetraan? Belum. 3 bulan dari situ masih jalan sehat. terus. Masih penglihatan masih normal. Anda masih minum-minuman terus ya? Masih ya. Betul. Makin jadi. Nah mulai kehilangan penglihatan itu? Nah itu kalau seingat saya tahun 2010. Setelah kecelakaan itu 3 bulan kan belum? Masih minum-minum? Masih. Nah dari situ berapa lama? Setelah 3 bulan saya sembuh masih minum-minum. Nah setelah itu masih minum-minum terus kan begadang terus. Setelah begadang, nah itu guyur. 3 bulan lewat mungkin ya. Mungkin seminggu 2 minggunya itu kok mata saya agak kabur. Mungkin kalau orang matanya normal itu kayak bangun tidur. Tiap hari itu selama seminggu tuh gitu. Hari pertama gitu kayak bangun tidur terus mata nih kan. Cuman karena kita nggak terlalu heran penglihatan saya gitu karena kita sering begadang. Jadi penglihatan kita sering gitu terus, begadang terus kan. Rupanya sampai seminggu saya ini terkejut ini Pak Anton. Jadi saya lihat uang itu nggak kelihatan. Itu. Pada waktu itu Anda menyadari Anda sudah tunanetra? Nggak sadar itu Pak. Belum nyadar? Sadar itu sejak kapan? Nah, saya sadar tuh semenjak saya sudah berobat. Sudah bawa ke dokter? Rumah sakit khusus mata di kota Palembang ini kan. Di mana aja sudah semua saya itu diperiksa. Jadi, kan. Sampai akhirnya Anda menyadari Anda tunanetra ketika dokter memvonis Anda sudah jadi tunanetra. Betul. Betul. Yang Anda pikirkan, yang Anda rasakan ketika dokter memvonis Anda jadi tunanetra itu apa Bang Andi? Yang saya pikirkan itu udah istilahnya tuh saya itu kayak orang baru lahir. Artinya Anda menerima kenyataan Anda sudah menjadi tunanetra itu? Iya betul. Jadi saya siap, udah terima, udah mau apa lagi, mungkin ini takdir aku kan. Yang kedua mungkin emang ini udah jalan hidup. Nah benar, udah jalan hidup, mungkin sudah kerjaan saya dulu yang gitu, jadi hasilnya gini. Anda menyesal waktu itu? Kalau katakan nyesal gimana Pak Antonnya? Enggak juga, karena memang udah kerja saya. Jadi udah kerja saya, berarti inilah risikonya. Anda terima risiko yang sudah pernah Anda lakukan. Betul. Jadi apa yang kita kerjakan, berarti ini yang kita dapat. Nggak ada yang mau disalahkan.
Hmm. Nah, jadi nyala diri sendiri. Jadi udah. Nah, pada waktu itu setelah Anda ya nerima gitu kan. Terus Mm. apa yang Anda lakukan ketika Anda pertama kali mengalami ketunanetraan itu? Oh, itu agak stres juga itu kita, Pak Anton ya. So, Anda Agak. sempat down juga gitu ya? Betul, agak down juga kita itu. Jadi gimana ini kita terlahir gini kan, jadi kayak anak bayi baru lahir lagi Anda dengan merasa tidak bisa apa-apa, baru mau jalan lagi. Saya kan kalau tunanetra baru mau ah belajar jalan lagi ya. betul 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 betul. Siap. Nah, jadi yang membuat Anda merasa down itu apa Bang Andi? Selain Nah, Anda betul. harus memulai segala sesuatunya dari awal. Siap siap siap. Jadi saya mulai down itu ketika penglihatan saya gini, jadi yang selama ini penglihatan saya masih normal, banyak sekali kan teman kan, Hmm. yang selalu berteman lah, ngumpul-ngumpul sama saya ataupun dimanapun teman kan, itu banyak kan, Hmm. sering ngumpul. Nah, semenjak saya gini, jadi istilah tuh teman tuh nggak ada lagi. Itu Tidak ya, tidak ada mulai yang down saya di situ, tidak Bang. ada yang mau berteman lagi dengan Anda setelah Nah, kondisi Anda iya. seperti ini ya. Betul 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 betul. Hmm. Jadi penglihatan saya gitu, mana nih teman kan, Hmm. sedangkan kita nggak bisa apa-apa lagi kan tanpa penglihatan kan. Hmm. Nah, itu. Jadi Anda merasa ya, tidak ada teman dan merasa hidup tidak bermanfaat. Nah, ya betul itu. Sempat frustasi juga. Nah, itu, betul. Nah, di saat seperti itu apa yang bisa memotivasi Anda? Nah, semenjak itu jadi saya mulai bangkit ya. Jadi saya Hmm. berusaha semaksimal mungkin gimana caranya saya untuk hidup ke depan ini dengan keadaan penglihatan yang gini kan, dengan tunanetra gini kan. Jadi saya mulai gimana caranya sosialisasi sama masyarakat melalui jalur mana. Kalau kita melalui jalur darat mungkin saya nggak mampu kan. Hmm. Jadi saya belajar gimana ya melalui TV, mungkin nggak bisa kita untuk mencari sahabat, teman atau jadi kita sering apa namanya itu online, kata orang tuh ya, online di radio. Oh, Anda merasa Nelpon-nelpon. karena Anda merasa ditinggalkan oleh Ah, teman-teman yang dulu iya karena menemani Anda. Jadi Anda pada waktu itu berusaha untuk mencari teman. betul itu Mencari maksudnya. teman yang bisa Anda lakukan menelpon radio. Betul. Dari situ Anda mendapatkan banyak teman. Nah, iya betul, siap. Betul itu. Terus yang membuat Anda tertarik punya banyak teman di radio itu apa itu, Bang Andi? Nah, jadi saya tertarik nelpon radio itu, sering nelpon radio itu gini, Pak Anton, karena saya mungkin mencari teman untuk mencari jati diri, untuk apa? Mencari sahabat-sahabat lain, mungkin sesama saya bisa kenal, mungkin melalui jalur radio. Oh, Jadi, Anda dari radio itu Anda ketemu teman-teman tunanetra yang lain gitu, Bang Andi ya? jadi saya melalui radio, akhirnya saya saling berhubungan, bertelepon-telepon, akhirnya ada sesama tunanetra juga. Jadi kita saling berbagi pengalaman Oh, gitu. dari situ mulai ada semangat ya bahwa Anda seperti ini tunanetra tidak sendiri, masih ada teman-teman tunanetra yang lain. Jadi rupanya banyak yang senasiban, rupanya lebih banyak lagi kan, bukan kita sendiri kan, lebih. Sampai akhirnya dari teman-teman itu apa Nah, yang Anda dapatkan? pada akhirnya saya gimana ya, bertemu sama Yayasan Netra Mandiri dari radio, gitu kan? Oh, dari radio. Anda tahu Yayasan Netra Mandiri dari radio. Nah, dari teman radio dikenalkan Yayasan Netra Mandiri. Pada akhirnya kita cari komunikasi dengan Yayasan Netra Mandiri. Akhirnya kita dapat informasinya dan kita langsung ya berkunjung ke Netra Mandiri. Itu. Oh, jadi di sini setelah tahu di Yayasan Netra Mandiri baru Anda ikut belajar di sini. Jadi saya tanya dulu sama apa ketuanya kan Yayasan Mandiri gimana kita belajar gitu kan, ada pelajaran apa aja di Yayasan Netra Mandiri kan. Karena saya mungkin harap malum Pak ya, karena kita baru kan. Jadi agak bingung kan gimana kan caranya. Itu maksudnya. Iya. Jadi di Yayasan Netra Mandiri Anda belajar banyak hal ya tentang betul. kemandirian tunanetra. Betul. Sampai akhirnya sekarang Anda sudah belajar dan punya keterampilan dan sekarang kembali ke masyarakat. Oh ya, betul. Jadi itu sekali Pak Anton ya, di Yayasan Netra Mandiri ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
mungkin nggak terhingga lah. Jadi mungkin keluarga saya nomor 2 nih Yayasan Netra Mandiri ini. Di sini saya bangkit Pak Anton ya. Oh, Di sini alhamdulillah, teman-teman Yayasan alhamdulillah. Netra Mandiri ini nerima kita dengan sangat senang hati. Aku pun demikian, mungkin kan lebih dari itu mungkin saya. Iya. Apapun yang kita nggak bisa, jadi bisa semua Pak Anton kita sekarang. Jadi Berkat Yayasan Netra Mandiri. walaupun tunanetra masih punya harapan, masih banyak hal yang bisa dilakukan walaupun kita punya cara yang berbeda ya Bang Andi. Betul. Nah, siap. Sekarang udah bisa pijit ya Nah, betul. dan Jadi sudah bisa cari duit sendiri ya. iya, insya Allah. Jadi Iya. kita di Yayasan Netra Mandiri, jadi saya ikut keterampilan memijat ini Pak Anton. Nah, jadi memijat mungkin 2 tahun belakang ya. Ya. Nah, 2 tahun belakang kita ikut mijat sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi kita sudah lolos dari sana dan sekarang kita di kampung memijat. Ya, Anda sekarang sudah punya keterampilan dan kembali ke masyarakat dan bisa memberikan manfaat ya untuk masyarakat ya. Alhamdulillah Pak Anton. Nah, jadi dekat Yayasan Netra Mandiri, jadi saya sekarang ini satu semangat. Jadi di kampung sehari-hari karena kita banyak dapat keterampilan dari Yayasan Netra Mandiri ini, kita nggak pernah lagi merasa terkucilkan. Oh gitu. Nah, jadi yang selama ini kita mau keluar malu karena kita dapat didikan dari yayasan ini, kita tampil, berani kita. Berani. Karena untuk apa kita nginder kan? Kita sama semuanya ada mata ini, cuman mungkin takdir yang beda kan. Itu. Oh, Anda sekarang udah bisa diterima masyarakat, Anda memberikan kemampuan Anda yang bisa Anda berikan ke masyarakat. Siap. Jadi Anda sudah benar-benar bisa mandiri sekarang. Insya Allah. Bang Andi. Ya, siap. Nah, sekarang harapannya ini apa nih? Bang Andi kan sekarang udah keluar lah dari masa lalu. Sekarang udah punya keterampilan, bisa mijit. Yang Bang Andi harapkan sih apa sih sekarang? Oh iya, betul. Kalau harapan saya ini mungkin karena sudah dewasa kan, mungkin udah melewati juga umur saya kan. Udah tua lah mungkin kan. Mungkin masa-masa muda sudah kita alami semua kan. Sudah kita lalui. Mungkin satu Pak Anton ini yang belum ini. Harapan saya mungkin mau berumah tangga mungkin Pak Anton. Mungkin pada saat waktunya. Pengen berumah tangga, pengen bini menuju Palembang ya. Bahasa kita Palembang itu pengen. Sudah ada calonnya Bang Andi? Kalau calon insya Allah. Kalau belum nih siapa tahu nih. Iya. Yang lagi nonton sekarang. Amin. Ada yang bisa jadi tertarik ya? Siap. Iya, tertarik dengan Bang Andi ya. Nah, Bang Andi. Ya. Sekarang tadi harapannya sudah nih. Pengen menikah. Berkeluarga, pengen menikah. Siap. Ya, karena ya nanti kalau udah tua mungkin ada yang ngurusin ya. Siap. Gitu. Betul. Nah, Bang Andi. Ya. Bang Andi kan tadi udah cerita bahwa Bang Andi tahu Yayasan Netra Mandiri. Ya. Dan bisa banyak mendapatkan motivasi, bisa bangkit, belajar banyak hal dari Yayasan Netra Mandiri ini. Nah, di luar itu kan banyak teman-teman tunanetra yang lain yang mungkin punya sejarah, punya masa lalu yang sama seperti Bang Andi. Iya. Bang Andi, kalau ada teman-teman di luar yang mendengarkan cerita ini, Bang Andi pengen memberikan nasihat apa kepada mereka? Oh ya, harapan saya untuk sesama tunanetra ya, yang mungkin ceritanya banyak sama seperti saya ataupun tidak, pokoknya jangan putus asa. Jadi kita harus belajar, berjalan semana mestinya, dan kita harus sosialisasi sama teman-teman, dan kita ke Yayasan Netra Mandiri. Di Yayasan Netra Mandiri ini insya Allah ya, di sini ada pelajaran untuk mijit teman-teman, jangan sungkan-sungkan pokoknya. Itu harapan saya. Jangan pernah putus asa, terus belajar, banyak hal yang bisa dilakukan walaupun sudah mengalami ketunanetraan sekarang. Betul. Di sini di Yayasan Netra Mandiri yang bisa kita pelajari Bang Andi ya. Iya, siap. Ya, ada belajar masak, keterampilan komputer, musik, baca tulis, mengaji, gitu ya.
Pokoknya olahraga dan aku banyak hal lagi ya. aku pun sangat terima kasih sekali pokoknya untuk Yayasan Netra Hmm. Mandiri ini Pantan ya. Hmm. Jadi di sini saya mulai bangkit di Yayasan Netra Mandiri ini. Jadi Hmm. saya halnya kayaknya teman-teman di luar umumnya dan masyarakat pada umumnya ya. Nah, Hmm. itu Pantan. Nah, Bang Andi terakhir nih Bang Andi. Iya. Bang Andi kan dulu pernah nakal lah. Ya, Banyak siap. yang Bang Andi zolimi bisa dibilang seperti itu ya. Ya, siap. Kalau ada pemirsa yang menonton podcast kita ini Ya, siap. Oke. dan yang mungkin pernah Bang Andi zolimi, Bang Andi pengen mengatakan apa kepada mereka? Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semua saudara-saudara dimanapun Anda berada yang mungkin lagi dengerin dan menonton, yang mungkin kenal ataupun tidak kenal sama saya ya, yang mungkin pernah saya zolimi, saya dan keluarga besar mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan yang pernah saya lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Itu harapan saya Pak Tan. Sekali lagi buat semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang pernah saya zolimi. Ya, oke, terima kasih Pak Tan. Baik, Bang Andi. Jadi luar biasa sekali pemirsa apa yang diceritakan oleh Bang Andi Jaya atau Andi Tato ini. Siap. Bahwa hikmah yang bisa kita ambil adalah walaupun kita mempunyai masa lalu yang tidak baik, apapun itu, ketika kita punya semangat untuk maju, ya, untuk memperbaiki diri, pasti ada jalannya. Amin, amin. Selagi Amin. kemauan itu ada Bang Andi ya. Betul, amin, amin. Kita tetap bisa bermanfaat kepada orang lain. Siap. Walaupun sekarang ini sudah kehilangan penglihatan, tapi kita tetap bisa bermanfaat kepada orang lain. Amin. Siap. Demikian podcast kita. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Tetap semangat terus, dukung terus Netra Mandiri. Amin. Untuk tunanetra yang lebih baik.